Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan narasumber untuk hadir dalam sesi wawancara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Sofa Fadila. Saat ini saya bersama rekan-rekan saya sedang melakukan penelitian mengenai need analysis of English for specific purposes, reading for academic students, yang mana bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai pengalaman dan pandangan narasumber terkait kebutuhan bahasa Inggris di bidang ekonomi syariah. Sebelum kita mulai, mohon perkenalkan diri narasumber, angkatan, bidang minat dalam program ekonomi syariah. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya juga, Teh. Saya perkenalkan, nama saya Nazmi Muzamil dari jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2024. Oke, ada yang cukup atau gimana, Teh? Kalau boleh tahu, minat di ekonomi Oh, syariahnya apa saja? minat di ekonomi syariahnya untuk saat ini ke LKS Lembaga Keuangan Syariah. Baik, kemudian apakah Nami bersedia berpartisipasi dalam wawancara pada kali ini dan direkam? Iya, Baik, bersedia, Teh. sebelumnya apakah Nami pernah mengikuti kursus bahasa Inggris atau misalkan mata pelajaran yang berkaitan di bahasa Inggris? Mohon disebutkan secara Eh, singkat. Kalau secara pengalaman di Mualimin, pernah tapi sebentar, itu bukan kursus yang dari eksternal tapi internal di sekolah. Kayaknya jarak waktunya cuma sebulan deh kalau tidak salah. Di SMP pun sama. Terus untuk saat ini di kebetulan di jurusan ekonomi syariah ada dua apa ya dua eh, Inggris itu kan masuk ke MKWU ya di semester satu, tapi di XR itu di semester 2 juga ada namanya itu eh Islam apa ya? I- Ing, is- English ya, Inggris untuk ekonomi syariah gitu, Islamic economic ya. Mungkin begitu teh. Oke, eh, kalau boleh tahu seberapa sering Nami menggunakan bahasa Inggris dalam konteks akademik program studi ekonomi syariah? Misalkan setiap hari kah, atau misalkan beberapa kali dalam seminggu, atau jarang, atau tidak pernah? Eh Kalau dibilang beberapa kali mungkin iya ya dalam seminggu, karena untuk saat ini kebetulan sudah memasuki mata kuliah metodologi penelitian, dan kebetulan dari dosen sendiri menyarankan untuk mencari referensi itu dari jurnal internasional. Jadi kita sudah mulai bukan terbiasa tapi di apa ya dibiasakan gitu untuk membaca jurnal internasional gitu. Meskipun secara kemampuan dibilang masih kurang, tapi mahasiswa mengupayakan gitu. Mungkin gitu. Kalau misalkan dalam konteks lain, tetap menggunakan bahasa Inggris misalnya dalam media sosial atau misalkan tugas kuliah. Bermedia sosial kayaknya tidak teh, untuk sekedar pembelajaran aja. Oke, berarti terkhusus dalam membaca jurnal atau misalkan mencari referensi jurnal atau artikel dalam menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Ya, betul teh. Oke, kemudian apakah Nami pernah membaca artikel ilmiah atau materi akademik dalam bahasa Inggris? Bisa dijelaskan secara singkat topik terakhir yang Nami baca? Kalau membaca artikel eh, terakhir itu sama seperti dijelaskan di ekonometrika sama di metode penelitian. Jadi terakhir itu terkait tentang penelitian yang di ini apa ya terkait ini teh finansial teknologi. Jadi kayak kita cari jurnal itu di Emerald, jurnal internasional berbahasa Inggris. Kalau sebenarnya yang jadi apa ya, yang jadi permasalahan itu kan seperti indikator-indikator Inggris itu tidak sama dengan indikator
penelitian di berbahasa Indonesia. Misalkan kalau di Inggris itu gak ada namanya Syariah Bank atau apa gitu, tapi Islamic Islamic Banking gitu atau hal-hal lainnya yang memang sangat jauh berbeda gitu. Jadi kita bisa lihat dari sana yang terakhir dikaji itu tentang finansial teknologi, dilihat seberapa nasabah seberapa pengguna itu percaya terhadap persepsi manfaat dan persepsi risikonya gitu. Mungkin gitu teh. Baik, nah dari pengalaman tersebut, apa nih yang paling Nani rasa pengalaman tersebut paling positif ataupun paling menantang saat belajar bahasa Inggris dalam konteks ekonomi syariah? Sebelumnya aku bukan berangkat dari apa ya, yang suka ekonomi gitu, apalagi ekonomi syariah. Jadi dari awal pun sangat challenging juga gitu, apalagi dan ternyata ekonomi itu sangat kompleks gitu pembelajarannya, apalagi ekonomi syariah gitu. Bukan dilihat dari segi konvensional atau misalkan dari kacamata ya konven konven aja, tapi harus dari segi syariah. Nah, ternyata Inggris apa ya, berbahasa Inggris atau misalkan pembelajaran Inggris di ekonomi itu sangat 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 penting gitu, apalagi untuk penelitian kayak misalkan mengkaji suatu permasalahan perekonomian dengan membandingkan beberapa data di apa ya, di ini tadi kayak eh laporan keuangan, terus misalkan atau sekarang yang lagi dibahas tuh tentang investasi atau suku kayak gitu. Jadi sangat penting gitu. Mungkin gitu teh. Oke, baik. Jawabannya sangat luar biasa. Kemudian, dalam studi di bidang ekonomi syariah, apa saja yang Nami perlu, apa saja situasi, maksud saya, situasi apa saja yang perlu Nami, apa maksudnya, bentar ya. Oke, Iya teh. saya ulangi kembali untuk pertanyaannya. Dalam studi NAMI di ekonomi syariah, dalam situasi apa saja NAMI perlu menggunakan bahasa Inggris? Oh, oke. Eh se- untuk beberapa bulan terakhir gitu karena melihat ada agenda-agenda. Jadi di ekonomi syariah itu sangat aktif gitu terhadap kegiatan yang memang seperti webinar atau misalkan ini apa ya, kegiatan internasional, seminar kayak gitu, bahkan lomba yang sifatnya inter pun ada gitu. Jadi sangat apa ya, sangat diperlukan gitu. Apalagi tadi pertama di situasi ketika penelitian, penelitian itu kan lebih bagusnya terbarukan atau novelty gitu teh. Jadi nah biasanya variabel-variabel dari jurnal internasional yang berbahasa Inggris itu memang apa ya, lebih lebih jadi permasalahan yang ada di luar negeri atau di inter itu bisa kita adopsi gitu dengan diaplikasikannya dengan permasalahan yang ada di Indonesia. Salah satunya itu. Terus terkait laporan keuangan juga karena secara akuntansi pun berbeda dengan antara akuntansi Indonesia dan akuntansi inter seperti World Bank atau misalkan hal yang lainnya. Nah, itu teh kalau misalkan kita kurang dalam bahasa Inggris sangat apa ya, mempengaruhi juga gitu. Jadi eh, ada keterbatasan dalam memahami dan membaca laporan keuangan gitu. Terus kalau misalkan berbahasa Inggris tuh lebih memudahkan para mahasiswa ini apa ya? Jadi terkhusus untuk mahasiswa syariah ekonomi syariah di Indonesia. Jadi lebih eksistensinya eh, ter- ya dikenal gitu. Apalagi dengan bisa berkomunikasi dalam berbahasa Inggris. Mungkin gitu teh. Oke, berarti menggunakannya dalam berbagai aspek ya. Nah, Iya. tadi itu sempat disinggung juga ya, ada laporan atau misalkan artikel. Nah, jenis teks bahasa Inggris apa yang paling Nami temui dalam bidang ekonomi syariah? Misalkan jurnal ekonomika yang paling seringnya tuh, atau misalkan buku teks, atau laporan keuangan, atau artikel bisnis, atau laporan pasar, atau peraturan internasional yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Maaf, suaranya di aku gak. Gimana, Nami?
Tadi suaranya hilang, Teh. Oke, eh, saya ulang ya untuk pertanyaannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, ke tadi kan sempat disinggung ya terkait dengan sebelumnya apakah suaranya terdengar, Nami? Terdengar aman, Teh. Oke, tadi sempat disinggung ya kan penggunaan bahasa Inggris tuh dalam berbagai aspek ya. Nah, jenis teks bahasa Inggris apa yang paling sering Nami temui dalam bidang ekonomi syariah? Misalkan jurnal ekonomika, buku teks, atau laporan keuangan, atau misalkan artikel bisnis, atau laporan pasar, atau peraturan internasional. Eh, untuk saat ini kayaknya masih dasar-dasar sih, itu lebih ke apa ya? Laporan kayak misalkan pengguna kayak misalkan data data dari tahun ke tahun terkait misalkan pengguna vintage di dunia gitu, vintage syariah di dunia, terus misalkan kayak literasi ekonomi syariahnya secara inklusi atau ya maupun pemahaman. Nah, untuk laporan keuangan sendiri belum belum apa ya, belum pernah menemukan, dan memang saat ini lebih tertariknya membaca jurnal sih, Teh, karena eh, melihat apa ya, karena kebutuhan untuk tugas juga gitu untuk saat ini hanya berkecimpung di itu aja, jurnal, baca jurnal, cari artikel, terus kalau nggak cari artikel paling di web-web yang memang eh, berkaitan gitu dengan yang dicari gitu. Mungkin gitu, Teh. Oke, nah tadi kan fokusnya ke ini ya, membaca jurnal seperti itu. Nah, seberapa sering Nami diminta untuk membaca artikel jurnal internasional dalam bidang ekonomi syariah? Untuk di apa ya? Kayaknya untuk selama beberapa 4 semester ini baru apa ya, disarankannya itu di semester ini. Tapi kalau untuk dibiasakan kayaknya udah mulai dari semester kemarin gitu. Meskipun tidak sesering semester sekarang, maksudnya kalau semester kemarin terhitunglah satu dua, karena kalau Inggris kan ada kadang ya malasnya tuh karena kita gak paham juga kan, harus mentranslate, terus harus memahami beberapa, maksudnya dulu mah bukan kita asal cari aja, asalkan misalkan yang komponen yang dicari sesuai gitu. Tapi kalau sekarang harus disesuaikan dengan misalkan permasalahan apa atau variabel indikator yang dicari itu seperti apa. Nah, jadi sekarang setidaknya kita memahami yang dicari dan yang dibaca itu apa aja gitu. Mungkin gitu, Teh. Kayaknya untuk saat ini terhitung 5 jurnal ada, mungkin lebih lah, Teh, kayaknya. Tapi nggak 10 juga sih, Teh, karena ya itu keterbatasan dari kemampuan juga. Mungkin Oke, gitu, Teh. berarti untuk itu kira-kira kalau misalkan 5 jurnal itu sekitar berapa hari ya, atau misalkan berapa minggu untuk membacanya? Membaca, aduh, kalau tentunya kan yang diambil dari setiap eh, artikel itu enggak semua kita ambil gitu, enggak semua di apa. Jadi ada beberapa yang memang dibutuhkan, misalkan eh, terkait minat penggunaan vintage atau misalkan minat adopsi. Nah, itu biasanya diambil di beberapa jurnal. Kalau misalkan eh, be- untuk kisaran waktunya kayaknya 1 hari satu jurnal pun bisa, cuman nggak yang eh, semuanya dibaca gitu. Jadi ada beberapa bagian yang memang diambil dan memang dipahami gitu. Jadi nggak semua biasanya paling inti dari pembahasan yang berkaitan, atau misalkan biasanya untuk memudahkan itu di tentunya hasil dan pembahasan juga, atau langsung kesimpulan kita bisa menyimpulkan oh ternyata jurnal ini ngebahas ini gitu. Mungkin gitu, Teh.
Oke, em, nah tadi itu pembahasannya untuk membaca mungkin ya. Nah sekarang apakah pernah Nami diminta untuk merangkum atau mengulas artikel akademis dalam bentuk bahasa Inggris? Belum Teh. Oke, kalau misalkan artikel ilmiah berbahasa Inggris yang berkaitan dengan ekonomi syariah, pernah tidak? Belum. Oke. Eh, Kalau misalkan mempersiapkan makalah, proposal penelitian, atau tesis, apakah NAMI memerlukan referensi internasional dalam bahasa Inggris? Eee, Diperlukan karena jadi ada pandangan biasanya kalau misalkan penelitian di luar negeri itu lebih kompleks dan secara sistematika pun kadang berbeda dan lebih, apa ya, lebih detail gitu dibanding dengan, jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Karena kalau di Inggris mungkin indeksnya tuh lebih, apa ya, jadi, eee tingkatan jurnalnya tuh berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kan masih banyak jurnal-jurnal bodong yang memang bisa mahasiswa pun belum bisa membedakan gitu mana jurnal bodong dan mana jurnal yang memang sudah terindeks Sinta atau misalkan Scopus. Tapi kalau misalkan di selama selama aku apa ya searching dan baca beberapa juga gitu ngerasa kalau misalkan jurnal-jurnal yang memang berbahasa Inggris itu apa ya, tingkatannya lebih gitu, berada di atas jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia karena ya itu ada apa ya, eee, pandangan yang berbeda dan misalkan penilaiannya lebih inilah gitu kalau bahasa Inggris mah, mungkin gitu. Oke. Em, nah, perlukah Nami memahami tabel, grafik, atau misalkan data statistik atau laporan keuangan dalam artikel berbahasa Inggris yang memang bisa membantu menambahkan informasi yang Nami butuhkan? Sangat sangat perlu sih karena kalau ekonomi itu berkaitan dengan angka, jadi apalagi kan data sekunder ya, jadi sangat, mmm, seperti laporan keuangan, seperti dijelaskan data statistik atau misalkan laporan, lainnya gitu. Seperti ya sangat diperlukan sih Teh. Oke. Eh, Apakah Nami pernah melakukan presentasi menggunakan referensi berbahasa Inggris? Belum pernah. Oh, presentasi dengan referensi atau misalkan, presentasinya berbahasa Inggris? Presentasinya menggunakan referensi berbahasa Inggris. Oh iya, pernah Teh. Dalam dunia kerja di bidang ekonomi syariah, misalkan perbankan, korporasi, akuntansi, pasar modal, atau misalkan kewirausahaan, atau aspek-aspek yang lainnya, kapan menurut Nami bahasa Inggris kapan menurut Nami bahasa Inggris diperlukan? Eee, Menurut aku gitu ya, setelah lumayan, apa ya, mencari tahu gitu tentang ekonomi, apalagi dengan kondisi negara sekarang kayaknya bahasa Inggris itu dalam ekonomi syariah maupun ya, sangat diperlukan apalagi dari pertama tadi dijelaskan juga sebelumnya, laporan keuangan, seperti, lain dan sebagainya. Terus, korporasi apalagi karena kan kalau sistem korporasi di Indonesia itu bermacam-macam ya, ada yang perusahaan multinasional atau misalkan perusahaan dari, eee, yang perusahaan luar negeri yang berada di Indonesia atau misalkan perusahaan Indonesia yang berada di luar negeri itu, sangat memerlukan skill bahasa Inggris untuk, memudahkan berkomunikasi atau misalkan menggait para investor itu sangat diperlukan juga. Terus akuntansi apalagi, nah pasar modal yang sekarang lagi, banyak diperbincangkan, eee, karena secara dari pembelajaran pun Inggris
bahasa Inggris bahasa Inggris terhadap ekonomi itu benar-benar gak bisa luput kayak istilah-istilah eh apa ya, istilah dasar kayak misalkan aduh apa ya, kayak aduh maaf lupa. Pokoknya jadi setiap istilah ekonomi seperti ekonomi pembangun dalam ekonomi pembangunan pun banyak yang memakai istilah bahasa Inggris gitu. Jadi kita meskipun sudah terbiasa tapi tetap harus dibiasakan dan begitu sih teh. Kewirausahaan apalagi sangat diperlukan juga menyambung dengan korporasi gitu. Apalagi kewirausahaan sekarang cakupannya bukan hanya nasional aja tapi banyak yang sudah internasional gitu. Mungkin gitu teh. Oke, nah berdasarkan tadi ya jawaban Nami, apakah lulusan ekonomi syariah itu perlu membaca laporan ekonomi global atau peraturan internasional? Eh perlu karena tapi sebetulnya sih memang apa ya, kan kalau misalkan sudah lulus bagaimana pilihan kita, maksudnya pekerjaan gitu, gimana tuntutan pekerjaan juga gitu kadang sudah terbiasa, tapi setidaknya untuk lulusan ekonomi itu seharusnya paham gitu apalagi tentang eh, laporan keuangan atau misalkan apalagi tentang moneter itu soalnya berpengaruh terhadap, karena ekonomi itu apa ya, ilmu yang mengatur keseharian kita gitu dari segi konsumsi produksi itu sangat mempengaruhi dari segi perilaku juga gitu, makanya kita bisa lihat dari laporan atau data yang ada gitu gimana persiapan keuangan atau perekonomian diri kita atau misalkan lingkungan sekitar 5 tahun atau beberapa tahun ke depan gitu, jadi sangat diperlukan apalagi melihat kondisi secara global gitu, mungkin gitu. Oke, em, tadi untuk aspek membaca mungkin ya. Nah, untuk kira-kira kalau misalkan memahami laporan tahunan perusahaan multinasional atau dokumen bisnis dalam bahasa Inggris itu diperlukan atau tidak? eh kayaknya menurut aku kalau misalkan laporan seperti itu di apa ya, bukan diperlukan bila memang dibutuhkan, tapi untuk menerapkan keseharian dan memang bukan tuntutan pekerjaan atau misalkan bukan tuntutan suatu hal, kayaknya tidak apa ya, tidak tahu pun nggak apa-apa gitu asalkan maksudnya kita memahami aja laporan yang secara menyeluruh dan umum gitu, mungkin gitu teh. Oke, apakah komunikasi dengan rekan kerja atau klien internasional mungkin terjadi dalam profesi ekonomi syariah? eh Terjadi teh karena melihat dari cerita dosen juga, beliau itu kan pernah diundang ke seminar di luar negeri karena melihat dari kemampuan dosen ini, tapi karena keterbatasan bahasa Inggris jadi beliau tidak jadi datang karena ya eh, karena keterbatasan bahasa Inggris berarti bisa dilihat bahwasannya berbahasa Inggris dalam ekonomi itu apalagi mau dari segi eh, pembelajaran, maksudnya di luar dari pembelajaran, penelitian, pekerjaan gitu, itu sangat diperlukan gitu. Lebih apa ya, lebih memudahkan dan mengefektifkan waktu daripada harus ada apa ya, translator atau bagaimana gitu. Karena kalau skill yang kita punya sendiri lebih enak berkomunikasi mungkin gitu teh. Oke, nah kan tadi memang perlu banget ya untuk memiliki skill dalam bahasa Inggris. Nah, apakah menghadiri seminar, konferensi, atau webinar internasional di bidang ekonomi syariah memerlukan kemampuan bahasa Inggris, terutama dalam membaca? Oh iya.
sama hal tadi yang dijelaskan juga, di biasanya yang mengikuti seminar atau konferensi internasional itu dosen-dosen yang memang, eee, cakap dalam bahasa Inggrisnya tuh maksudnya bagus gitu. Terus, biasanya memang sudah terbiasa dan sedari awal pun udah bikin penelitian berbahasa Inggris. Jadi, mmm, sangat, diperlukan gitu apa ya, kemampuan berbahasa Inggris gitu. Apalagi kayaknya maksudnya kalau membaca juga gitu, speaking-nya juga pasti gak diragukan lagi gitu. Tapi kalau misalkan ada undangan dari konferensi webinar, biasanya seperti tadi yang dijelaskan juga, jadi kadang ada beberapa dosen yang menolak karena, melihat dari kondisi apa ya, eee, mungkin, apa ya, kurang dalam berbahasa Inggrisnya mungkin gitu teh. Oke, nah dalam aspek pengembangan karir di bidang ekonomi syariah, apakah kemampuan membaca artikel ilmiah dan laporan ekonomi dalam bahasa Inggris itu penting menurut Nani? Ini, eee, sudah dijawab juga gitu bahwasannya, memang penting. Pertama untuk, memudahkan dan apa ya, melihat, eee, referensi yang memang dari segi gimana perkembangan, ekonomi. Misalkan ekonomi syariah di Turki atau misalkan ekonomi syariah di, eee, apa, Afrika kayak gitu dan di Indonesia, di Asia Tenggara gimana. Nah, itu biasanya bisa dijadikan, penelitian atau dikaji, apa sih yang membedakannya apa, komparatif. Jadi nah itu biasanya kalau diambil kesimpulan bisa, menjadi apa, proyeksian, oh gimana sebenarnya, kekurangan dari perekonomian Indonesia yang bisa, eee gimana apa ya sistem perekonomian di Turki bisa diadopsi misalkan dari segi pengelolaan wakafnya gitu atau misalkan di Malaysia tentang pengelolaan halal tourism atau misalkan di Afrika tentang wakaf produktifnya mungkin gitu teh biasanya untuk ada apa ya untuk memberikan saran dan eh, apa ya memberikan pemecahan masalah gitu melalui penelitian gitu, kayak gitu teh. Nah, kira-kira tujuan Nami belajar bahasa Inggris di semester sebelum-sebelumnya gitu atau misalkan sekarang masih belajar bahasa Inggris gitu apa ya? Apakah apakah untuk memenuhi mata kuliah saja atau memang ingin mengembangkan skill bahasa Inggris Nami untuk kedepannya? Hmm. Kalau untuk pengembangan sudah dari dulu sebenarnya pengen karena kebetulan dari segi kebiasaan juga tontonan dan apa ya dan lain sebagainya gitu. Di media sosial juga kadang jadi tekanan gitu. Kalau misalkan kayaknya kalau bisa bahasa Inggris lebih mudah berkomunikasi dan punya banyak teman juga. Tapi kalau karena apa ya masih maju mundur waktu itu tapi melihat sudah di semester sekarang gitu tuntutan dari kuliah mata kuliah atau misalkan nantinya pekerjaan gitu kayaknya harus apa ya mengharuskan gitu untuk adanya pengembangan bahasa Inggris secara pribadi gitu harus ditekankan lebih lebih serius dan tentunya harus bisa gitu teh. Oke, eh, tadi kan ada, disinggung juga ya kan ada emang keinginan ya dari dulu gitu dan ada dibantu juga dengan mata kuliah yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Nah, apakah Nami ingin meningkatkan nilai bahasa Inggris di mata kuliah yang memang khusus mempelajari bahasa Inggris? Hmm.
untuk semester ini sebenarnya eh, gak ada yang berkaitan secara apa ya, secara jelas gitu, tapi lebih ke instruksi dosen gitu karena untuk memudahkan kita nantinya dalam eh, pekerjaan atau maupun tuntutan skripsi gitu. Tapi kalau misalkan di semester sebelumnya, kebetulan di semester sebelumnya gitu, 2 semester sebelumnya berturut-turut belajar bahasa Inggris dan ternyata penerapan bahasa Inggris di ekonomi syariah itu seru juga, nggak yang terasa berat gitu. Jadi memudahkan mahasiswa semangat dan otomatis jadi berpengaruh terhadap nilai gitu mungkin. Untuk saat ini tidak ada, tapi untuk semester kemarin ya nih lumayan karena peningkatannya dari tekanan dari dosen juga yang pembelajarannya asik, terus mudah dipahami, ada gamesnya juga. Kayak soalnya untuk mahasiswa itu selama pembelajaran aku rasa belum ada pembelajaran yang apa ya, have fun gitu, kecuali bahasa Inggris gitu. Oke, nah, apakah Nami ingin memahami jurnal internasional dan artikel ekonomi dalam bahasa Inggris dengan lebih mudah? Iya, sangat ingin. Nah, sebelumnya Nami pernah mempresentasikan materi atau misalkan artikel menggunakan bahasa Inggris? Belum, belum pernah. Hmm. Nah, belum pernah ya. Oke, namun ke depannya apakah Nami ingin lebih percaya diri apabila nanti ada kesempatan untuk mempresentasikan materi atau misalkan artikel atau jurnal menggunakan referensi bahasa Inggris? Iya, sangat ingin dan semoga. Ya. Apakah Nami ingin meningkatkan kemampuan menerjemahkan istilah-istilah ekonomi? Iya, karena Oke. eh, berpengaruh ter ke mata kuliah juga. Kalau misalkan meningkatkan kemampuan menulis ringkasan artikel akademis, apakah ingin? Ingin karena ya lebih apa ya, memudahkan kita dalam memahami artikelnya gitu. Nah, menurut Nami, bidang kemahiran bahasa Inggris mana yang paling lemah? Membacakah, menulis, atau misalkan mendengarkan, atau berbicara, atau misalkan kosakata yang kurang, atau tata bahasa yang susah dipahami, atau misalkan strategi membacanya yang memang kurang juga. eh karena Inggris itu sudah apa ya, belajar Inggris itu sudah dari SD pun ada. Jadi setelah dulu mungkin yang masih challenging itu membaca gitu, tapi setelah kuliah yang paling sulit itu adalah speaking dan listening. Karena itu susah banget. Belum terbiasa juga mungkin. Oke, nah berarti yang membaca tidak terlalu challenging ya. Nah, ketika Iya. Nami membaca artikel akademik dalam bahasa Inggris, aspek mana yang menurut Nami paling sulit? Kosakatanya kah, atau misalkan teknis kah, atau misalkan struktur kalimat, Hmm. atau misalkan ide-ide logis yang ada di artikel tersebut, atau misalkan referensi statistiknya gitu. Eh, kayaknya yang paling utama itu struktur kalimat, grammarnya masih acak-acakan. Terus kosakata teknis juga sih teh. Kayaknya masih dasar sebenarnya permasalahannya itu, karena kalau misalkan kosakata teknis atau hafalan kosakatanya banyak dan struktur kalimatnya pun apa ya sudah paham gitu, setidaknya ke hal-hal yang lain pun memudahkan gitu. Salah satunya untuk kayak misalkan referensi statistik atau misalkan baca jurnal itu lebih memudahkan. Kayaknya cuma dua itu sih teh kayaknya untuk saat ini, kosakata dan struktur kalimat. Nah, dari kosakata nih, pernah nggak Nami
itu gagal memahami bagian tertentu dari sebuah artikel karena istilah-istilah atau Ya. misalkan kosakata ekonomi yang dirasa kurang familiar gitu. Tolong berikan contohnya. Oh, aduh apa ya? Eh, istilah contohnya. Aduh, bentar teh. Aduh, apa ya? Sebenarnya banyak sih teh. Yang soalnya kalau istilah ekonomi itu eh masih banyak yang gak familiar gitu. Ada gak contoh satu katanya aja, we, yang masih diingat? Tapi kalau misalkan tidak ada pun tidak apa-apa. Apa ya? Aduh, doang. Hmm, kayaknya mungkin yang salah mengartikan apa ya? Ini Islamic apa? Syariah Bank. Ternyata dari kemarin gak sih 1 bulan yang lalu gitu searching searching Syariah Bank tuh gak ada, ternyata ada Islamic Banking. Oh, Jadi gitu. Mungkin itu sih teh. oke, oke. Em, nah, bagaimana Nami menilai kemampuan pemahaman bacaan Nami pada skala 1 sampai 10? Kira-kira berapa untuk apa ya? Penilaian skill membaca Nami kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu berapa dan mengapa? Kayaknya ini deh, kayaknya 6 deh teh. Mau dibilang 50-50 pun untuk saat ini kayaknya ada peningkatan karena beberapa kali berusaha untuk belajar. Sebenarnya yang paling kenapa 6 itu karena itu masih ada beberapa kosakata yang belum dikuasai gitu dan belum hafal artinya apa gitu. Itu jadi alasan terbesar kayaknya. Jadi terus em, kebetulan juga kayaknya lagi suka deh. Kayaknya untuk poin 6 ini nggak, ya cukup lah, nggak 50-50 gitu. Jadi ada lebihnya. Satunya buat peningkatan gitu teh. Oke, berarti udah ada emang peningkatan sekali gitu tuh ya di skill membacanya. Iya. Nah, pernah nggak Nami mengalami kesulitan saat menerjemahkan istilah ekonomi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia? Hmm, kayaknya kalau berkaitan ekonomi ya. Iya deh kayaknya. Ada beberapa kalimat tapi belum lupa jelasnya teh apa. Mungkin tapi ini kayaknya pengalaman baru-baru ini deh. Baru tahu kalau